Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel ini berjudul Hilangnya Bahasa Ibu dalam Keluarga Minang Milenial. Alasan dibalik penggunaan bahasa nasional dan bahasa Inggris. Artikel ini membahas hasil penelitian terhadap keluarga Minang milenial tentang alasan dibalik perpindahan dari bahasa ibu ke bahasa nasional dan bahasa asing. Penelitian dilakukan terhadap 14 keluarga Minang milenial yang berdomisili di kampung halaman dan di perantauan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan pengamatan partisipatif. Pendekatan kualitatif dan teori-teori sosiolinguistik digunakan untuk pembahasan. Hilangnya bahasa ibu telah menjadi perhatian dan kekhawatiran seluruh dunia. Bromham et al. 2022, Atifiger 2021, Crystal 2000, Rahman 2023, Manandar Sikh Lee. Dari sekitar 7.000 bahasa yang terdokumentasi, lebih dari separuhnya terancam punah. Banyak peneliti yang menaruh perhatian tentang hilangnya bahasa ibu. Konsep dan teori yang relevan dalam pembahasan tentang bahasa yang terancam punah terhadap wacana pergeseran bahasa. Konsep pergeseran bahasa, language shifting di tingkat populasi masyarakat pemakai bahasa. Pendekatan Fishman 1964, Fishman 1991 menjadikannya sangat relevan dalam pembahasan wacana tentang bahaya dan kehilangan bahasa, language endanger and loss. Sebagaimana juga digarisbawahi oleh Ostler, Paulus, hal ini dapat mengakibatkan language endanger and loss dalam kondisi ekologis yang merugikan anggota populasi minoritas terpinggirkan atau imigran movement 2017. Fishman menggunakan teori pergeseran bahasa dalam merujuk pada suatu situasi di mana suatu populasi meninggalkan bahasa warisannya dan pindah ke bahasa lain yang kemudian menjadi bahasa pertama mereka. Temuan penelitian dan diskusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keluarga Minang milenial yang berdomisili di suburban menggunakan bahasa nasional atau bahasa Inggris, menghilangkan percakapan berbahasa ibu, bahasa Minangkabau, dengan anak-anak mereka. Bahasa ibu terhenti pada pengetahuan, tidak dipakai untuk generasi berikutnya, hanya digunakan dengan generasi yang lebih tua dalam situasi intim. Tanpa kehadiran generasi yang lebih muda, terdapat latar belakang pemikiran bahwa bahasa ibu, bahasa Minang, tidak punya relevansi, tidak punya signifikansi untuk kehidupan anak mereka di masa depan. Terjadi perpindahan bahasa ke bahasa nasional atau bahasa Inggris karena kebutuhan lingkungan pekerjaan dan pergaulan. Kesulitan mewariskan karena campur kode dalam bahasa Indomie, Indonesia Minang. Perundungan dan antipati. Sebagian besar milenial memandang itu keniscayaan, situasi yang tak terhindarkan. Sebagian kecil prihatin, tapi tidak punya keinginan untuk mewariskan. Ada anomali ketika mereka berhadapan dengan anak-anak mereka. Mereka akan langsung merubah bahasanya menjadi bahasa nasional, bahkan bahasa Inggris atau bahasa Arab.
2. Pewarisan semu bahasa Indomie dari penutur senior. Alasan berikutnya yang banyak disampaikan oleh milenial adalah pewarisan bahasa daerah atau bahasa Minang kepada generasi alfa sulit dilakukan karena para penutur senior juga terlibat dalam perusakan dalam tanda petik terhadap bahasa daerah, bahasa Minang. Hal ini terjadi ketika para penutur senior bahasa Minang mencoba menggunakan bahasa nasional dengan landasan pemahaman bahasa daerah, bahasa Minangkabau, dan kemampuan berbahasa Indonesia yang relatif lemah. Tuturan yang digunakan oleh para penutur senior itu justru merusak pewarisan bahasa Minang. Bahasa Minang yang mereka gunakan adalah campuran antara bahasa Minang dengan bahasa Indonesia secara kacau balau. Sejatinya mereka tidak menggunakan bahasa nasional. Mereka merubah kosakata bahasa Minang seolah-olah menjadi bahasa Indonesia. Kosakata yang dihasilkan bukan bahasa Minang, tapi bukan pula bahasa Indonesia, tetapi menjadi bahasa baru yang sulit dipahami dan sering disebut sebagai bahasa Indomie, bahasa Indonesia Minang. Kosakata yang dihasilkan adalah perubahan bunyi dari bahasa daerah Minangkabau yang seolah-olah dijadikan bahasa Indonesia, tetapi tidak jadi bahasa Indonesia. Dia menjadi bahasa yang kacau yang diberi istilah sebagai bahasa Indomie. 3. Antipati karena dirundung oleh penutur senior. Alasan yang disampaikan oleh milenial merupakan rangkaian pengalaman yang menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Rangkaian pengalaman ini adalah situasi percakapan antara generasi milenial dengan penutur senior, terutama generasi X dan generasi baby boomer. Berupa pengalaman dikritisi, dikoreksi, disalahkan, sampai dirundung ketika mereka dianggap melakukan kesalahan dalam berbahasa daerah, bahasa Minang. Dalam berbagai situasi percakapan dengan para senior, khususnya dari generasi baby boomer dan generasi X, orang tua mereka atau keluarga-keluarga dekat yang lebih senior, para anggota keluarga dari generasi milenial menghadapi berbagai keadaan yang tidak nyaman yang menyebabkan mereka merasa inferior. Keadaan tersebut terjadi karena para senior yang sering mengkritisi, mengkoreksi, dan kadang-kadang merundung dengan menyalahkan setiap kosakata yang mereka ucapkan. Inya bukan inyi. Nah, inya adalah panggilan untuk kakek. Pulang kampung bukan pulang kampung. Ini contoh kritik yang paling sering dialami generasi milenial berhadapan dalam percakapan dengan generasi yang lebih senior. Koreksi atau kritik yang diterima oleh anggota keluarga milenial menyangkut banyak aspek bahasa. Antara lain, kesalahan pelafalan kata, kesalahan pilihan kata atau penggunaan kosakata, kesalahan penggunaan istilah atau idiom. Dianggap sebagai istilah yang kamus tabu oleh generasi yang lebih senior, atau istilah-istilah yang mempunyai makna konotatif, menyimpan kiasan atau majas yang sebenarnya tabu dibicarakan di tengah keramaian. Si milenial belum memahami itu, kemudian mereka menghadapi situasi yang tidak nyaman ketika mereka dikritisi habis-habisan oleh para senior. Kesalahan penggunaan tata bahasa ketika para senior lebih ramai dibanding anggota keluarga milenial sering menyebabkan anggota program milenial merasa tersudut atau diperlakukan sebagai tertuduh, sebagai oknum yang mengabaikan bahasa daerahnya, bahasa Minang.
Anggota generasi milenial akan memilih diam, tidak melibatkan diri dalam percakapan berbahasa daerah. Timbul rasa enggan bahkan antipati untuk menggunakan bahasa daerah ketika mereka bercakap-cakap dengan anak mereka generasi alfa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.